Kita ke informasi yang pertama. Israel melancarkan gelombang serangan udara ke Lebanon, menargetkan kelompok Hizbullah. Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir Lebanon berisiko seperti Gaza, imbas ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan setidaknya 492 orang tewas dan 1.645 lainnya terluka. Serangan ini menandai jumlah korban tewas harian tertinggi di Lebanon sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1975 hingga 1990. Masifnya serangan ini hingga sirine terdengar di kota Haifa di Israel Utara. Puluhan ribu orang melarikan diri dari Lebanon Selatan menuju ibu kota Beirut. Situasi ini membuat lalu lintas menuju ibu kota Beirut macet hingga beberapa kilometer. Antrean panjang ribuan kendaraan memenuhi jalur menuju Beirut dari berbagai kota di seluruh penjuru negeri. Ribuan kendaraan tersebut berupaya untuk mengungsi dan mencari perlindungan ke ibu kota lantaran takut menjadi target serangan udara Israel. Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan telah menyerang lebih dari 1.300 target Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Israel juga melakukan serangan udara di lembah Beka dan serangan udara keduanya di Beirut dalam seminggu. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pada perdagangan awal pekan ini atau Senin 23 September 2024 kemarin, nilai transaksi indeks harga saham gabungan atau IHSG mencapai lebih dari 12,82 triliun rupiah. Di tengah perputaran uang ini, asing diketahui mengakumulasi saham-saham raksasa perbankan tanah air. Kemarin total transaksi IHSG tercatat memiliki volume sebanyak 28,69 miliar lembar saham yang diperdagangkan lebih dari 1,21 juta kali. Dari total saham yang diperdagangkan sebanyak 284 saham mengalami kenaikan, 283 saham mengalami penurunan, dan 224 saham cenderung stagnan. Sementara itu, investor asing kembali tercatat melakukan pembelian bersih atau net buy jumbo hingga 1,24 triliun rupiah di seluruh pasar. Secara rinci 1,01 triliun rupiah di pasar reguler dan 228,01 miliar rupiah di pasar negosiasi dan tunai. Adapun asing masih tercatat mengincar saham-saham perbankan setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Misalnya, BBRI pada perdagangan kemarin menjadi saham dengan net foreign buy terbesar, yaitu 669,7 miliar rupiah. Lalu diikuti oleh BMRI sebesar 111 miliar rupiah. Beralih ke informasi lainnya masih dari dalam negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prediksi terbaru terkait kondisi iklim di Indonesia. Dalam laporan analisis dinamika atmosfer dasarian 2 pada September 2024 yang BMKG jelaskan, dari sebelumnya La Nina diprediksi terjadi pada bulan Juli, kemudian direvisi menjadi bulan Agustus. Lalu direvisi mundur ke September 2024. Di sisi lain, BMKG memastikan El Nino telah berakhir. Mengutip BMKG, El Nino Southern Oscillation atau ENSO adalah anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Disebutkan iklim di Samudra Pasifik terbagi ke dalam 3 fase, yaitu El Nino, La Nina, dan netral. Bagi Indonesia, jika La Nina terjadi di musim hujan, hal ini berarti meningkatkan resiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis. BMKG menuturkan saat ini sebanyak 20% zona musim wilayah Indonesia masuk ke musim hujan. Kita ke informasi berikutnya. Industri manufaktur menjadi catatan penting bagi banyak kalangan. Porsinya yang semakin menciut dari perekonomian nasional akan membuat Indonesia sulit menjadi negara maju dan menambah derita rakyat. S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur Indonesia jatuh dan terkontraksi ke level 48,9 pada Agustus 2024. Artinya PMI manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama 2 bulan beruntun, yaitu pada Juli dan Agustus.
PMI juga terus memburuk dan turun selama 5 bulan terakhir, di mana PMI anjlok dari 54,2 pada Maret 2024 dan terus anjlok hingga Agustus 2024. Sri Mulyani mengaku kontraksi PMI Indonesia tercermin dari permintaan listrik industri yang mengalami penurunan sebesar 2,9%. Kemudian permintaan semen tumbuh tipis seiring dengan kegiatan konstruksi yang mulai melandai. Selain Indonesia dan sejumlah negara Asia, zona Eropa Amerika Serikat juga mengalami kontraksi. China sedikit lebih tinggi namun masih mengalami penurunan yang tipis. Kontraksi manufaktur itu dari sisi PMI-nya, zona kontraksi adalah seperti Eropa, dan Indonesia sendiri di 48 serta Amerika Serikat. Sementara Tiongkok sedikit di atas tapi sangat tipis di atas 50. Untuk PMI jasa kelihatan di sebelah paling kanan itu semuanya pada zona yang ekspansif. Ini memang menggambarkan bahwa perekonomian dunia mengalami transformasi di mana sektor jasa dan terutama dengan adanya digital technology akan menjadi lebih dominan atau memberikan peranan yang sangat penting di dalam perekonomian hampir semua negara. Secara keseluruhan 54,2% adalah negara-negara yang PMI manufakturnya ada di dalam zona kontraksi atau di bawah 50.